Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 23. Demikian. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu batok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah pada kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang di sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebut abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah tempat kamu memberitahukan kepada siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Janganlah takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa
kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh menarik apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dia adalah seorang pendoa. Ya, segala sesuatu diberitahukan atau dikomunikasikan dengan Tuhan dalam doa. Oleh karena itu tidak heran jika banyak mujizat yang Tuhan buat sesuai dengan doa-doa Elisa. Rupanya Elisa tidak hanya seorang pendoa, tetapi juga bijaksana. Ia bukan seorang yang bertindak semena-mena meskipun dia punya kuasa, melainkan ia berhasil mengambil hati musuhnya dengan sikap yang baik, sehingga musuhnya bertobat atau tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Artinya sesuatu yang terus harus kita lakukan setiap hari, seperti kita bernafas setiap hari. Melalui doa kita terus ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita terus terjaga dalam doa di tengah setiap situasi apapun yang kita hadapi atau keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Demikian pula, biarlah kita juga belajar dari Elisa bersikap bijaksana, khususnya saat menghadapi orang-orang yang membenci atau memusuhi kita. Mari kita terus berbuat baik kepada mereka, dan biarlah Tuhan mengubah hati mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami untuk terus berdoa kepadamu di setiap waktu dan kesempatan. Kami sadar hidup kami bergantung padamu, dan kami membutuhkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup yang kami lalui. Dan bantu kami pula untuk memiliki hati yang bijaksana, apalagi ketika menghadapi orang-orang yang membenci atau memusuhi kami. Dan biarlah kami tetap dimampukan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.